Israel kembali bertindak tegas di Lebanon dan pada hari Kamis 9 April 2026, pesannya sangat jelas. Menurut penjelasan yang disampaikan oleh Israel, serangan tersebut tidak hanya bertujuan militer saja. Yang dipertaruhkan adalah mencegah Hizbullah bergerak dari kekuatan paralel menuju pusat negara Lebanon. Menurut versi ini, serangan tersebut bertujuan untuk memblokir upaya pengambil alihan kekuasaan di Beirut dan memutus struktur yang membuat kelompok bersenjata itu beroperasi di atas pemerintahan Lebanon sendiri. Yang terjadi dalam prakteknya adalah operasi udara berskala besar. Israel melaporkan telah menyerang lebih dari 100 pusat komando Hizbullah di Beirut, di lembah BKA, dan di selatan Lebanon. Dalam apa yang oleh Reuters sendiri digambarkan sebagai gelombang serangan terbesar. Gelombang serangan sejak awal Perang Baru ini. Itu adalah tindakan untuk melumpuhkan komando, komunikasi, dan kemampuan reaksi kelompok tersebut. Sasarannya, menurut logika Israel, bukan hanya melancarkan serangan balasan, tetapi juga mematahkan tulang punggung kekuatan bersenjata yang terus menantang pemerintah resmi Lebanon. Yang berada di pusat semua ini adalah Benyamin Netanyahu di satu sisi dan Hizbullah di sisi lain, dengan pemerintah Lebanon terjepit di tengah krisis. Benyamin Netanyahu secara resmi mengumumkan bahwa ia telah memerintahkan untuk membuka negosiasi langsung dengan Lebanon secepat mungkin. Dan ia menegaskan apa yang akan menjadi fokus dari pembicaraan tersebut. Melucuti senjata Hizbullah dan mencoba membangun hubungan damai antara kedua negara. Ini sangat menentukan karena menunjukkan bahwa Israel tidak memperlakukan kelompok tersebut sebagai pemain sekunder, tetapi sebagai hambatan utama agar Lebanon dapat kembali berfungsi di bawah otoritas penuh negaranya sendiri. Inti dari judulnya ada di situ. Disitulah letak poin utamanya. Berbicara tentang mencegah kudeta, berarti menyoroti kenyataan yang secara tidak langsung telah diakui oleh Lebanon sendiri selama berbulan-bulan. Negara Lebanon berusaha untuk mengambil kembali monopoli atas senjata, sementara Hizbullah menolak untuk menyerahkan seluruh persenjataannya. Pada bulan Januari, Reuters menunjukkan bahwa tentara Lebanon mengklaim telah mengambil alih kendali operasional di selatan negara itu. Tetapi Israel menganggap upaya tersebut tidak cukup karena Hizbullah terus berusaha mempersenjatai diri kembali. Presiden sendiri, Joseph Aoun, menyatakan bahwa keputusan perang dan damai harus sepenuhnya menjadi milik negara. Ketika ada kelompok bersenjata yang didanai, dilatih, dan didukung di luar jalur resmi tersebut, ancaman terhadap kekuasaan pusat bukan lagi sekedar teori, melainkan menjadi risiko nyata. Di mana pertarungan ini meledak? Di Beirut, di selatan Lebanon. Di wilayah-wilayah di mana Hizbullah mempertahankan kehadiran bersenjata, pengaruh politik, dan jaringan kekuasaan sendiri. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Dengan kelompok tersebut menolak untuk melepaskan senjatanya, mempertahankan daya tempur, menekan pemerintah, dan menolak segala solusi yang dapat melemahkannya. Pada hari Kamis ini, seorang anggota parlemen dari Hizbullah menolak negosiasi langsung dengan Israel dan mengatakan bahwa setiap langkah akan bergantung terlebih dahulu pada gencatan senjata dan penarikan pasukan Israel. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa sederhana, kelompok tersebut tidak mau melepaskan kekuatan yang telah mereka kumpulkan. Dan justru kekuatan paralel inilah yang menurut pandangan Israel mengancam untuk menghancurkan negara Lebanon dari dalam. Ketika Israel bertindak dengan kekuatan seperti ini, pesannya jelas. Pertama, mereka tidak menerima Hizbullah menggunakan wilayah Lebanon sebagai pangkalan perang permanen. Kedua, mendorong Lebanon untuk membuat pilihan yang sulit. Entah negara mengambil alih kendali sepenuhnya, atau akan terus menjadi sandera organisasi bersenjata yang memutuskan sendiri kapan menyerang, kapan meningkatkan eskalasi, dan kapan menyeret seluruh bangsa ke dalam perang. Itulah alasan dibalik ofensif ini. Ini bukan hanya soal mengebom gudang atau pusat operasi. Ini tentang mencegah sebuah milisi yang didukung oleh Iran terus menduduki secara de facto ruang yang seharusnya menjadi milik pemerintah, tentara, dan institusi Lebanon. Memang benar bahwa operasi April memicu reaksi internasional yang kuat. PBB menyebutkan bahwa laporan tentang ratusan orang tewas dan terluka sangat mengerikan. Dan krisis ini menjadi semakin besar
karena semua ini terjadi tepat setelah gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat. Namun, meskipun berada di bawah tekanan, Israel tetap pada pendiriannya. Lebanon tidak termasuk dalam perjanjian tersebut. Dan Hizbullah tetap menjadi target. Karena bagi Yerusalem, tidak ada perdamaian yang nyata selama kelompok itu tetap bersenjata dan berpengaruh di dalam negara Lebanon. Itulah sebabnya ofensif dan negosiasi muncul bersamaan. Pertama datang bentrokan militer, setelah itu tuntutan politik. Perlukutan senjata, kontrol negara, dan diakhirinya kendali Hizbullah atas masa depan Lebanon. Pada akhirnya, pertanyaan terpenting itu sederhana. Israel mencegah apa? Israel mencegah Hizbullah memanfaatkan kekacauan regional untuk memperluas dominasinya dan semakin menjerat negara Lebanon sendiri. Dan mengapa? Karena selama ada kekuatan bersenjata paralel yang lebih berkuasa daripada pemerintah itu sendiri, Lebanon akan terus berada di ambang kehilangan kendali atas dirinya sendiri.